pagi, selamat kita berbakti di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sungguh anugerah Allah yang besar bagi kita. Kalau kita boleh ada sampai hari ini semua karena kemurahan Tuhan. Tiada yang lain. Dan kita boleh bersyukur hari ini, seberapa kita yang hadir pada pagi hari ini, biarlah kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau mengucap syukur atas semua kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin saudara. Berterima kasih juga kepada Ibu Gembala yang terus memberi kepercayaan kepada kami bersama untuk membawa jemaat masuk lebih dalam hadirat Tuhan. Apa kabar saudaraku? Baik, diberkati Tuhan luar biasa. Yes. Saya percaya semua senyum-senyum yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Yesus yang kita sembah adalah Allah yang luar biasa. Untuk itu kita mau pakai waktu dan kesempatan yang ada yang Tuhan berikan untuk kita memuliakan nama Tuhan. Mari Bapak Ibu, saya undang semua untuk berdiri. Kita mau masuk dalam hadirat Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu Tuhan, dan kami mau berterima kasih kepada-Mu Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus, terima kasih Tuhan. Hanya anugerah-Mu Bapa, hanya anugerah-Mu. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih. Haleluya. Ku bersyukur padamu. Ku ada sebab anugerah
memuliakan nama-Mu Tuhan. Itulah yang kami sembah baik siang dan malam. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada hari ini, semua ini karena anugerah dan kemurahan-Mu. Bapa di dalam surga, kami ingin beribadah kepadamu Tuhan. Kami menyerahkan jalannya ibadah kepadamu. Kami menyerahkan seutuh-utuhnya kepadamu, supaya benar-benar kami boleh merasakan dan menikmati akan kebesaran-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa. Kami menyerahkan jalannya ibadah, baik dari permulaan, pertengahan sampai pada tamatnya. Kuasai dengan Roh Kudus-Mu. Lawati kami semua Tuhan. Dengan lawatan Allah, kami akan merasakan sukacita yang besar yang Engkau berikan kepada kami pada pagi hari ini. Kami yakin kami sudah mempersiapkan hati kami, pikiran kami, kehidupan kami. Kami sudah menyerahkan dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan kami percaya Engkau ambil alih sepenuhnya, supaya berkat-berkat yang besar pada pagi hari ini Engkau memberkati kami. Buat umat-umat-Mu yang masih ada di dalam perjalanan, Engkau tibakan di tempat ini Tuhan, supaya kami sama-sama bersekutu memuji, mengagungkan akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan setiap pelayan-pelayan-Mu. Sucikan mereka, kuduskan mereka, layakan mereka semua Tuhan. Karena mereka melayani, mereka mengasihi Tuhan. Baik pimpinan pujian, baik singer, baik musik ya Tuhan, baik multimedia, kolektan ya Tuhan, khususnya kebenaran firman-Mu. Hamba-Mu Engkau urapi dengan kuasa-Mu. Apa yang ditabur kebenaran firman-Mu menjadi berkat dan bagian buat kami. Kami selalu tetap ditingkatkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih. Kalau ada kuasa yang tidak berkenan hati pikiran kami, mungkin ada di tempat ini, kami bertindak dalam nama Yesus. Kuasai dengan Roh-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan mulaikan ibadah kami pada pagi hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, kita percaya semua yang hadir hari ini telah digerakkan oleh Roh Kudus untuk terus ada di dalam rumahnya Tuhan. Puji Tuhan. Apa kabar saudaraku? Baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Masih banyak yang belum sarapan. Dari atas kedengeran nih, ada yang belum sarapan. Ya, tapi saya percaya sekalipun belum sarapan, untuk memuliakan Tuhan nomor satu. Amin. Haleluya. Apa kabar saudaraku? Baik, diberkati Tuhan, luar biasa. Yes, yes, yes. Yesus luar biasa. Amin. Saya percaya semua yang hadir di tengah-tengah ini, di tempat ini adalah orang-orang yang berbahagia. Amin. Yang diberkati Tuhan. Sekalipun boleh ada tantangan, sekalipun boleh ada pergumulan hidup yang bertambah hari, bukan bertambah semakin ringan, namun bertambah semakin berat. Amin. Namun kita percaya kuk yang kita pakai adalah kuk yang ringan, karena kita memikul yang bersama dengan Yesus Kristus. Amin, puji Tuhan. Mari, waktu dan kesempatan yang ada, kita mau memuliakan nama Tuhan. Saya percaya semua yang hadir di sini mau bersatu hati bersama-sama untuk memuliakan nama Tuhan. Saya undang semua untuk berdiri. Hari ini kurasa bahagia. Boleh dong tepuk kanan, tepuk kiri, katakan hidupku karena anugerah Tuhan. Amin. Aku harus berbahagia. Amin. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Mari Tuhan, kami mau bergandengan tangan untuk memuji Engkau. Haleluya. Hari ini kurasa bahagia berkumpul bersama Tuhan Yesus.
bersatu, ya. Namun saya percaya semua hari ini bergandengan tangan, amin, memuliakan nama Tuhan. Tapi jangan tangannya aja dong, kakinya juga dong. Ya, bukan kakinya yang bergandengan sayang, bukan ya, tapi kakinya juga digerakkan. Jangan tangannya aja, kakinya diam kayak patung, ya. Tapi coba kakinya, oke? Siap? Bergandengan tangan dalam satu hati, yang sopir, saya mau bergandengan tangan, amin. Yang dapat memisahkan kita. Mungkin bagi yang sudah berlanjut usia boleh duduk, tetap memuliakan Tuhan, amin, haleluya. Sio manise, kita mau angkat pujian dari timur, haleluya. Heran, bangga, kagum dengan kasih Tuhan bagi kita, amin, haleluya. Terima kasih, kita mau terus memuliakan Tuhan. Haleluya, Yesus manusia. Haleluya. Siapa yang merasa dikasihi Allah, angkat tangannya. Oh, haleluya, cintanya Tuhan bagi kita. Merah, amin. Betapa mulia kasih Yesus Kristus yang Dia curahkan.
saya percaya. Oh iya, silakan duduk Bapak Ibu, maaf lupa. Faktorku biasa. Jemaat diam aja, harus ingetin kita. Ya, puji Tuhan. Saya mengundang kaum bapak yang merasa pria maju ke depan untuk menaikkan pujian syukur. Sekali Yesus, namanya Yesus. Amin.
memberkati pujian dari kaum Bapa, biarlah para imam di tempat ini terus tetap teguh di dalam Tuhan Yesus, terus mengasihi Tuhan, keluarga yang mengasihi Tuhan. Puji Tuhan. Saya mau dan semua jemaat untuk berdiri, kita persiapkan hati, pikiran kita, jiwa roh kita untuk ditaburkan firman Tuhan pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan yang adalah kebenaran itu yang memerdekakan hidup saudara. Puji Tuhan, sekalipun kita di tengah badai hidup, di tengah pergumulan yang ada, persoalan, sakit penyakit yang ada, yang tidak pernah kunjung sembuh, mungkin berpikir seperti itu. Namun ketahuilah, Tuhan tetap mencintai saudara. Tuhan tetap mengasihi kita tanpa syarat. Terlalu banyak yang Tuhan sudah beri bagi kita, amin. Untuk itu kita mau tetap persembahkan hidup kita untuk kemuliaan Tuhan. Kita angkat pujian, ku tetap cinta, ku tetap setia. Walau badai datang
kasih dan memberikan anugerah bagi kami tiap-tiap hari. Inilah pernyataan iman kami semua umat-Mu di tempat ini, Tuhan. Kami mau tetap cinta Engkau, Tuhan. Kami mau tetap setia kepada-Mu, Tuhan. Walaupun badai persoalan silih berkata, tapi kami tetap mengandalkan Engkau yang lebih besar dari apapun juga, Tuhan. Oleh sebab itu, Tuhan, pada saat pagi hari ini, Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, Tuhan. Sujud syukur di bawah kaki-Mu, Tuhan. Menaikkan pujian syukur kami kepada Allah kami yang luar biasa, Allah kami yang hidup, yang senantiasa memberikan kasih-Nya bagi kami semua, yang selalu berharap kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Yesus. Tuhan Yesus, kalau kami telah memberikan pujian Mazmur kami kepada-Mu, Tuhan, kiranya ini menyenangkan hati-Mu, Tuhan. Karena ini yang dapat kami lakukan hanya kepada-Mu, Tuhan. Berkat-Mu terlalu banyak bagi kami, Tuhan. Bahkan tidak dapat diperhitungkan satu persatu. Dan kami tidak dapat membalas untuk setiap kebaikan-Mu, Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Pagi hari ini Tuhan kami mohon, Tuhan, Kau memberikan firman-Mu bagi kami semua, Tuhan. Firman yang hidup itu, Tuhan, yang menghidupi kami tiap-tiap hari, Tuhan. Untuk kami dapat menjalani hari-hari kami, Tuhan. Karena Engkau yang selalu setia mendampingi kami, Tuhan. Terima kasih Yesusku, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini, Tuhan, untuk umat-Mu yang tidak sempat hadir, mungkin karena sakit, ada persoalan yang tidak dapat dipecahkan, Tuhan. Kami tolong kepada-Mu, Tuhan. Kau sembuhkan yang sakit, Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Kau berikan jalan keluar bagi yang berbeban berat. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mendengarkan firman-Mu, Tuhan, dari hamba-Mu yang dipersiapkan, Tuhan. Bukakan tiap-tiap firman-Mu, Tuhan, rahasia-rahasia firman-Mu, Tuhan, supaya kami dapat mengerti, ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa di surga. Dan juga kami sebentar akan memberikan korban persembahan, Tuhan. Bukakan tiap-tiap langit, Tuhan. Kau mencurahkan berkat-Mu bagi kami semua, Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mendengarkan sabda-Mu, Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, selamat kita memuji muliakan Tuhan. Saya diberkati lewat puji-pujian Bapak Ibu. Mungkin jemaat harus memperhatikan, ya kasihan yang memimpin pujian. Di samping ngos-ngosan, make upnya mundur. Ya, saya tadi kancing, akhirnya saya buka. Karena ya jemaat Tuhan, perhatikan kasih kita ini perlu ditambah supaya saudara nyaman memuji Tuhan, amin. Saudara lain, aduh ya, tapi ini yang Tuhan mau bagi kita, ya. Terima kasih Tante, terima kasih Ibu Gembala memberikan kesempatan bagi saya untuk menyampaikan firman Tuhan. Beberapa kali ya, saya ada di tempat ini menyampaikan firman Tuhan. Tentu Bapak Ibu sudah tahu dan kenal saya, tapi Bapak berkata tak kenal maka tak sayang. Saudara sudah tahu sendiri, itu dia, nama saya Rindu Siregar. Harus ada Siregarnya, jangan sampai ya ehonya dikit ya, mantap ya. Enggak, saya pernah telepon pimpinan saya pagi-pagi habis bislo. Selamat pagi Tante. Selamat pagi, ini siapa? Saya Rindu Tante. Apa? Saya Rindu Tante. Dan ini menjadi maskotnya Jawa Barat. Jawa Barat. Jadi saya beberapa kali, itu sebabnya saya katakan saya harus sampaikan nama saya Rindu Siregar dan kami melayani di daerah Bekasi, yaitu di Harapan Indah. Harapannya aja indah, tetap banjir masuk. Di sana saudara, Harapan Indah, Harapan Jaya, ya sudah banjir pun masih di ujung harapan. Itu
Puji Tuhan. Tapi itulah suka duka kita di dalam Tuhan. Karena kalau kita tidak alami itu, maka kita tidak akan rasakan penyertaan Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Hal itu yang membawa kita dewasa dan bertumbuh di dalam Tuhan. Mari, saya Rindu Siregar. Tentu saya sudah berkeluarga dan puji Tuhan, saya dikaruniakan oleh Tuhan 3 putra putri. Yang pertama putri, putra putri. Jadi bonus saya putri, ya. Puji Tuhan. Sekarang mereka semua ada masuk dalam pendidikan perguruan tinggi. Anak saya kemarin ada yang bontot, saudara, cari di UI nggak dapat, lari ke Unair nggak dapat, akhirnya ke UKI. Dan saya katakan puji Tuhan, apa yang Tuhan mau itu saya katakan, ya. Jadi anak saya menangis, Pak. Dia udah berjuang les, dia les di di GO hampir 1 tahun. Tapi ya puji Tuhan, saya katakan supaya kita lebih berharap kepada Tuhan, ya. Dan saya yakin percaya anak-anak Tuhan yang hidup dalam penyertaan pemberkatan Tuhan ada hal yang luar biasa. Mari sama-sama kita akan melihat Alkitab di dalam firman Tuhan. Kitab Amos pasal yang ke-5, ya. Kitab Amos pasal yang ke-5. Saya akan baca ayat yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Tapi inti saya ayat yang ke-6. Ya, sudah dapat katakan amin. Haleluya. Jalan yang menuju hidup. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel. Carilah aku, maka kamu akan hidup. Janganlah kamu mencari Betel. Janganlah pergi ke Gilgal. Dan janganlah menyeberang ke Beersheba. Sebab Gilgal pasti masuk ke dalam pembuangan. Dan Betel akan lenyap. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Supaya jangan ia memasuki keturunan Yusuf bagaikan api yang memakannya habis, dengan tidak ada yang memadamkan bagi Betel. Puji Tuhan, silakan dulu Bapak Ibu. Ya saya biasa di tempat saya berdiri menghargai firman Tuhan. Ya saya harus mengikuti tempat ini, saudara. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, firman Tuhan ini datang ke kaum Israel yang dimana Nabi Amos, di mana mereka ada, saudaraku yang kekasih, di tengah-tengah pembuangan. Dan saudaraku yang kekasih, mereka hidup mereka itu ya sepertinya, saudaraku, hampa. Tetapi Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, kita di dalam dunia ini berjuang mencari sesuatu untuk kita dapat dan kita miliki. Dan setiap orang ada dalam perjuangan. Berjuang untuk meraih sesuatu tidak salah. Tetapi saudaraku yang kekasih, saya angkat tema pagi hari ini, yaitu prioritas. Mana yang harus kita prioritaskan? Oke, Tuhan bawa kita kepada jabatan, Tuhan bawa kita kepada usaha. Tetapi Tuhan mau, mana yang mau diutamakan? Maka Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, dikatakan ayat yang ke-6, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Ini satu janji dan satu perenungan bagi kita pagi hari ini. Ada banyak yang kita cari. Ada yang cari jodoh? Halo? Berapa banyak anak-anak muda yang belum berkeluarga? Saya katakan belum ketemu jodoh. Jodoh saya, saudaraku yang dikasih, di depan mata saya. Anak pemuda saya. Jadi kalau saya melayani, saya waktu itu sudah merintis, saudara yang dikasih, ya. Tapi saya lihat dari kaum muda guru sekolah minggu. Saya bilang, siapa? Saya ada anak hamba Tuhan dari Jawa, saudara yang dikasih. Karena saya pikir nanti istri saya biarlah orang Jawa. Saya pikir begitu, saudara. Saya sudah ke rumahnya, saudara, tahu-tahu nggak jadi. Ya, nggak jadi. Ternyata jodoh itu di depan mata. Lalu jangan takut pemuda-pemudi, ya.
Jangan jual mahal. Kadang-kadang Tuhan sudah bawa tapi kita kurang bekal. Kita cari-cari ke sana sini. Nanti kayak Ayuti, ke sana kemana? Amos berkata, carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Satu jaminan yang pasti. Jadi kita harus memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini. Bekerja bagus, kuliah bagus, punya jabatan bagus, puji Tuhan. Kemarin kami ke Bogor, anak mantu gembala saya jadi danjon di Bogor 315, saudara yang dikasih, bilang, Om, kalau disuruh milih aku nggak mau ini. Saya bilang, kenapa? Saya bilang, kenapa? Bukankah ini orang-orang cari? Tapi jujur Om, kalau aku, saya bilang, kenapa? Saudara, dia bilang, itu Istana Bogor, dia harus 24 jam harus terima laporan. Dan belum lagi tempatnya Bapak Prabowo di Hambala. Dan dikatakan, itu semua anak buah saya nggak bisa tidur. Dikatakan, ribuan laporan setiap dikatakan hari itu harus saya baca di WA. Jadi saya bilang, aduh, terlalu. Tapi saudara, banyak orang yang mencari jabatan, amin. Banyak orang yang mencari kedudukan. Ketika didudukan, saudaraku yang kekasih, dia tidak mampu, dia tidak kuat. Itu sebabnya prioritaskan Tuhan. Jabatan boleh, karir boleh, tapi Tuhan yang terutama. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin. Tuhan yang terutama. Sebab dikatakan, carilah Tuhan. Artinya saudaraku, mengutamakan Tuhan yang terpenting dari segala sesuatu. Itulah yang dikatakan prioritas. Kita butuh semua. Tapi apa yang paling prioritas kita? Sandang, pangan, papan, semua kita butuh. Tapi yang terutama yang menjamin hidup saudara dan saya, saudara yang kekasih, mari kita lihat di dalam dikatakan di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Saudara lihat Injil Matius pasal yang kelima, inilah janji Tuhan dalam hidup kita. Pasal yang 6, pasal yang ke-6 Injil Matius pasal ke-6 ayat 31 dan 34. Saya baca demikian. Sebab itu, janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok dikatakan mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Haleluya. Ayat yang ke-33 dia berkata, saudaraku yang kekasih, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Ini yang harus kita prioritaskan. Carilah dahulu kerajaan Allah. Kerajaan Allah itu apa saudara? Damai sejahtera, sukacita. Itulah kerajaan Allah. Di mana itu kerajaan Allah? Saudara, kalau hatimu damai, kalau hatimu sejahtera, hidupmu sejahtera, itu kerajaan Allah. Bukan hanya kerajaan yang berbicara kerajaan Allah sandang pangan, bukan. Tetapi kerajaan Allah sukacita, damai sejahtera. Banyak orang saudaraku yang kekasih, ya. Dikatakan banyak orang yang punya jabatan, punya karir, punya uang, tapi sejahtera. Dia sampai di rumah langsung dia pulang, dia taruh tasnya, dia ganti bajunya, dia keluar. Tiap
hari seperti itu? Karena tidak ada sejahtera. Kenapa tidak ada sejahtera? Ini. Saudara yang kekasih Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan, memprioritaskan Tuhan, mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Bapak Ibu, ketika kami membangun tempat ibadah kami, ya persis seperti maka tadi saya lirik saudara, ya beda tipis. Cuma Michael cuma lewat aja, nggak mampir di rumah. Ya, dia tahu tempat saya, tapi nggak mampir dulu. Beda-beda tipis saudara ya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Ketika kami bangun tempat itu, saudara tahu. Ya. Tadinya saudara yang kekasih supaya jangan ada pengeluaran katakanlah minimalis, saudara yang kekasih. Akhirnya kamar-kamar yang di bawah kami tidak bongkar, tapi tidak cukuplah. Maka setiap sore saya berdoa berkeliling di atas, Tuhan kapan ini jadi? Tuhan kapan ini jadi? Setiap Sabtu tukang-tukang, saudara yang kekasih, dari tukang saya 1, 2, 3 sampai 15. Nah, saudara yang kekasih, puji Tuhan. Persiapan yang namanya hamba Tuhan. Ya. Setiap Sabtu itu kami doa puasa, Tuhan, tolong kami Tuhan, tolong Tuhan. Tuh kamu udah ketuk-ketuk pintu juga. Om, kami baru doa puasa. Om, saya udah tahu. Oh iya sebentar. Saya ke ATM. Saya bilang, Ma, ada enggak Ma? Enggak ada. Ma, ada enggak? Ini tuh kamu udah datang. Ya udah pergi sana. Saya pergi ke ATM untuk tukang. Ada. Saya katakan memprioritaskan Tuhan, mengandalkan Tuhan, membuat Tuhan nomor 1. Bapak Ibu saudaraku yang kekasih, tidak sedikit tantangan yang kami alami. Tidak sedikit tantangan yang kami alami. Tapi saya katakan bahwa Tuhan ada dan Tuhan pembela. Bapak Ibu saudara, tempat saya yang kami tempati saudara yang kekasih, orang dilempar dan apa yang terjadi, orang yang menyuruh melempar itu saudara mati. Maka hati-hati, pekerjaan Tuhan itu urusan Tuhan. Pekerjaan Tuhan itu urusan Tuhan. Saya katakan, Tuhan Engkau ada bersama dengan kami. Saya katakan, saya disantet, tapi apa dikatakan? Enggak, Om, siapa guru Om? Saya katakan, kenapa? Kalau Om itu ada di depan yang berjalan bersama dengan Om, dan di belakang juga ada, dari samping kiri kanan ada, siapa? Om berguru di mana? Ini saudara. Kalau kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan yang menjaga kita dikatakan tadi, jangan pergi ke Betel, jangan tarik Gilgal, itu dunia. Tapi carilah Tuhan, duduklah di hadirat Tuhan. Amin. Amin Bapak Ibu. Saudara, dalam kami mencari Tuhan, ini yang Tuhan buat bagi kami Bapak Ibu. Tempat pelayanan kami itu, saya undang Bapak Manik sebagai Bimas Kristen. Apa dikatakan? Pak Rindu, tolong, walaupun Pak Rindu di sini kelihatannya nyaman, aman, tapi tolong buat berdan Pak Rindu. Bapak Ibu, saya hanya tahu, saya katakan siap Pak. Karena dia katakan, saya sengaja jalan Pak Rindu dan tanya Pak Rindu di sekitar pejuang ini. Saya katakan, itu Bapak Pendeta yang pendek ya. Namanya siapa? Pak Rekan nggak dikenal, Om Rindu dikenal. Dan saudara tahu, kami
berdoa, Tuhan Engkau baik. Cuma satu orang, saudara, dia bertanya kepada saya, "Om, apa yang mau saya buat?" Aduh, saya bilang, kalau mau saya buat, kami banyak. Kamu datanglah ke rumah. Enggak, Om. Om, saya ingat perkataan Pak Mani, buat peredam. Dibuat peredam. Saya bilang, oh iya. Saya katakan, oh ini, kami mau buat peredam. Oh berapa, Om? Saya tidak tahu. Coba cari tukang ukur berapa semua. Sampai pakai karpet begini, saudara. Ukur semua. Puji Tuhan. Saya pikir hanya main-main. Tapi puji Tuhan, saudara. Setelah saya dapat tukang diukur pakai peredam, saya bilang nggak usah di atas. Tukangnya bilang kan tukang mau duit tuh, mau kerjaan terus gitu. Saya nggak tahu anggarannya berapa. Setelah ini, Om, 25 juta. Oh, 25 juta. Cuma peredam doang. Ya, 25 juta. Oh. Saudara, saya telepon. Halo Pak. Oh iya Om, gimana? Udah dapat? Bagaimana? Saya bilang, udah. Saya bilang, berapa Om? Lumayan. Berapa? Jangan lumayan. Berapa Om? Lumayan. Saya bilang, ya udah Om datang sini. Saya datang, saudara. Saya katakan 25 juta. Saudara tahu, langsung dikasih cek. Saya nggak mikir, saudara. Saya nggak terpikir langsung hari itu. Tapi karena kita memprioritaskan Tuhan, dan Tuhan buat yang terbaik, apa itu? Amin. Satu orang 25 juta. Ya Tuhan tolong. Kan saya lihat tadi ini alat musik kita ini, saya tahu supaya jangan ini aturannya ada monitornya. Tapi ini merangkap. Saudara, saya khotbah pelayanan saya, cuma bilang sama saya, "Oh, apa yang saya mau buat ya untuk pelayanan saya? Saya nggak bisa WL, saya nggak bisa main musik, saya nggak bisa berdoa, saya cuma bisa baca dan saudara tahu, kita mau upgrade alat musik kita. Udah, berapa? Saya nggak tahu. Harus saya tanya dulu berapa? Saya nggak tahu. Ya saudara, langsung dia katakan cukup 50 kan? Hari itu juga. Karena apa? Kita utamakan Tuhan. Rumah kami biasa saudara, tapi pelayan, makanya setiap hamba Tuhan, tante waktu bertugas dia nggak datang. Makanya tante, tempatmu rindu di mana? Tante sih giliran di tempat saya, tante bertugas nggak datang. Coba datang tante. Saya udah berapa kali datang ke tempat tante. Tante, ya kalau saya undang khotbah kan, mana dia? Ya tante, mana sih? Nanti di sini siapa? Kan gitu, biasa. Saudara, ini Tuhan buat. Ketika kita mengutamakan Tuhan, mencari Tuhan, mengandalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih, ini yang Tuhan buat. Kenapa? Kita harus masuk dalam apa yang dikatakan saudara. Karena damai sejahtera itu adalah kita yang buat. Kita yang buat. Dalam rumah tangga Bapak Ibu, ya, seringkali anak kita mungkin, maaf Bapak Ibu, istri, suami membuat kita kesal. Yang terlambatlah buat kopi, yang terlambatlah buat bangun, terlambatlah membangunkan. Ya, tapi saya katakan, puji Tuhan. Maka kami namanya orang Sumatera itu raja semua, raja. Ya, raja. Sehingga apa dilayani. Padahal saya katakan, kalau kita maaf ini orang Jawa begitu sungkamnya sama suami luar biasa. Orang Batak salam, ngapain salam? Saya bilang, ngapain salam? Makanya saudara istri saya orang Chinese, jadi kalau saya bukan salam lagi, saya peluk. Ya. Kenapa saudaraku yang kekasih? Ini yang Tuhan buat bagi kita saudaraku yang kekasih. Dikatakan carilah Tuhan menjadi satu kebutuhan vital kita. Kenapa dikatakan? Carilah Tuhan maka kamu akan hidup. Ini satu kebutuhan vital kita. Maka di ayatnya ke-33 dalam Matius dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan Amin. Bonus
Jadi kalau kita berkenan, ya pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini berkenan, puji Tuhan, ya, berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik bagi Bapak Ibu, ya, yang terbaik bagi anak saya, saudara. Ya, ketika anak saya sekolah Alkitab, adiknya dan jemaat dilatih main musik, saudara. Ya, seperti anak ini kerjaan anak saya, makanya saya bilang ini buatan semua. Mantap bro, mantap bro, mantap bro. Di rumah saya seperti ini. Coba beli ini pak, beli efek pak, beli efek pak. Sekarang dia beli efek digital. Saya bilang gimana tuh efek digital? Kamu bisa? Dibawa praktek, saudara. Tapi situ dia lebih baik beli alat daripada makan. Yos, makan Yos. Enggak pernah aku pengen itu pak. Kan makan dulu. Enggak pak. Dijuali simbol-simbol saudara untuk beli ini. Masih lihat tadi, oh ini masih kurang. Ya, dijual dia kan di SMK, dia jual simbol dijuali, motor-motor dijuali. Saya bilang apa? Untuk pelayanan. Dia bongkar motor-motor, saudara. Anak saya, aduh, itu knalpot. Kamu bisa bedakan, satu knalpot katanya bisa 3 suara. Gimana? 3 in 1. Bukan cuma minuman 3. Knalpot juga. Iya pak. Ini anak, saya bilang. Jadi dia bisa buat tuh, saudara. Knalpot itu dia ini 3 in 1 pak. Gimana? Makanya dia apa namanya, dia lamar ke Yamaha, dia mau motor Indonesia, saudara, diterima. Giliran dia mau kerja, saudara, nggak diterima. Dia bilang, kenapa bang? Tahu? Apa? Nggak tahu. Padahal udah di apa namanya, di kesehatan. Ya, udah, dia bilang, ya udah bang, berarti itu bukan kehendak Tuhan. Kehendak Tuhan kalau melayani, melayani. Jadi setiap pagi dia, puji Tuhan. Ini ketika kita mengandalkan Tuhan, Tuhan menyiapkan yang terbaik. Kenapa dikatakan ayat 33 ini? Carilah dahulu kerajaannya, ada sukacita, ada damai sejahtera. Kita butuh cuan, kita butuh pekerjaan, kita butuh sandang pangan. Tetapi saudaraku yang kekasih, bagaimana? Apa yang paling prioritas? Yaitu kebenaran, yaitu kerajaan, sukacita. Mari kita lihat dulu Yohanes pasal yang ke-17. Ternyata semua itu ketika apa, saudara yang kekasih? Yohanes pasal yang ke-17, saudara, saya baca ayat yang ke-17. Injil Yohanes pasal 17, dia berkata demikian. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sementara ada sukacita, kita harus ada di dalam kebenaran. Kuduskanlah mereka dengan firman-Mu. Firman-Mu adalah kebenaran. Anak sekolah minggu kita dan anak sekolah minggu kan diajarkan, ya. Dikatakan apa lagu anak sekolah minggu? Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, apa? Baca firman Tuhan, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Baca firman Tuhan, bang, bacain aja dari Kejadian Wahyu. Saya belum udah berapa kali bang? Baru 2 kali bang. Baca terus, baca dari Kejadian sampai Wahyu, baca. Nanti Roh Kudus akan ingatkan kamu. Ketika kamu menghadapi sesuatu yang kamu tidak bisa, Tuhan akan ajarkan. Firman-Mu adalah kebenaran. Ternyata orang yang bersukacita dipenuhi dengan kebenaran. Bukan kebenaran diri sendiri, tetapi kebenaran Allah. Maka saudaraku yang kekasih, ini satu perumpamaan di dalam Injil ini, saudaraku yang kekasih. Kalau kita balik mundur, saudaraku, dikatakan saudara, Yohanes pasal yang ke-15 dia berkata,
ranting dibersihkan. Tujuannya untuk apa? Supaya berbuah banyak. Supaya berbuah banyak. Ini adalah proses yang kita alami. Ini proses alami dalam hidup saudara dan saya. Dalam kita untuk meraih sesuatu, kita harus masuk dalam proses. Kenapa? Karena apa? Karena kita prioritaskan Tuhan. Mau sakit. Kenapa? Bagian Tuhan dulu. Jangan lupa Bapak Ibu. Bagian Tuhan, bagian Tuhan. Bagian kita, bagian kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Setiap ranting, sakit enggak saudaraku yang kekasih? Ranting-ranting itu dipotong dan dibuang dan dibakar. Supaya apa? Tujuannya berbuah lebat. Mungkin kita harus dikikis. Egonya kita, kesombongan kita, keakuan kita mesti dikikis. Mungkin kita gampang tersinggung. Mungkin kita gampang emosi. Bapak Ibu, mobil saya 3 kali tabrak saya makin. Saya bilang, aduh Tuhan tolong. Kalau nggak ada Roh Kudus, saudara, ya bisa repot. Ditabrak, dia jatuh, dia sakit. Dia bilang, Pak, ini Pak, Bapak bertanggung jawab. Kenapa saya bertanggung jawab? Lu yang nabrak. Saya bilang, lah Bapak terlalu cepat ngerem. Lah, saya bilang kan saya pakai lampu sen, saya nggak mau ke kiri, saya rem dong. Kalau nggak saya rem gimana? Saya bilang, saya nabrak orang dong. Akhirnya, saudara, ya masih Roh Kudus tinggal dalam hati saya, saudara. Sakit, dia kan bertanggung jawab. Kau udah bawa mulut, saya kasih tuang mulut. Saya yang ditabrak, saya. Aduh Tuhan tolong. Tabrak lagi saudara. Tabrak lagi. Masa mobil saya berhenti kau tabrak? Ya Pak, saya kurang fokus Pak. Rem saya nggak ada. Anak saya sakit lah. Saya bilang, gimana ini? Lu udah tahu motor lu nggak ada rem. Lu bonceng 3. Lu udah tahu anak lu sakit. Jadi gimana mobil saya? Maaf Pak, saya makan. Bagaimana mobil saya? Pak, anak saya udah punya sakit. Saya doain anaknya. Tuhan tolong dalam nama Yesus. Mobil saya ada. Kalau nggak ada firman membuat damai sejahtera. Saya cuma lapor aja sama istri saya, Ma, aku ditabrak, Ma. Kenapa kau ditabrak? Ya, katanya saya nggak ada, belum ketemu. Nah, jadi apa yang kamu buat sama dia? Justru apa yang kamu buat sama dia? Kenapa saudara? Ketika kita ada firman, kita jadi berkah. Saya doakan itu anak. Saya bilang, ini mau berobat nggak ada duit. Saya bilang, saya belum ya Tuhan tolong dalam nama Yesus berkati anak istri Bapak. Mobil saya, sampai dia saudara yang luka. Saya bilang, aduh, tapi kembali lagi kita kepada firman. Kenapa? Setiap ranting dikatakan, dibersihkan. Supaya apa? Tujuannya dikatakan saudaraku yang kekasih. Tujuannya supaya berbuah banyak. Amin. Jadi kebenaran itu akan membersihkan saudara dan saya. Kebenaran itu akan memimpin saudara dan saya dan menuntun saudara dan saya. Kenapa? Sebab dikatakan saudaraku yang kekasih, menghasilkan buah. Buahnya kita saudara, Yohanes pasal 15 ayat yang 16, bukan buah yang busuk, tapi buah yang matang. Dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Amin. Jadi ketika kita prioritaskan Tuhan, Tuhan juga memprioritaskan saudara.
Jadi, mari Bapak Ibu, kikis keegoan kita, kikis kesombongan kita, kikis gampangnya kita emosi, kikis Bapak Ibu. Lewat dibersihkan kita dengan firman Tuhan. Jangan gampang tersinggung. Jangan gampang tersinggung. Tapi ini yang Tuhan buat. Sehingga apa? Sebagai anak Tuhan yang hidup dalam memprioritaskan Tuhan, saudara yang kekasih, ya, dikatakan saudara ya, Tuhan memanggil kita dan memilih kita untuk berbuah. Ketika kita memprioritaskan Tuhan, Tuhan juga membuat saudara bukan sembarangan. Tuhan kan yang memilih kita. Tuhan kan yang memanggil kita. Saya terus terang Bapak Ibu, untuk berbicara pertumbuhan gereja adalah kita yang ada di kota ini kan dari desa, dari daerah datang ke kota, dari kota saudaraku lari ke daerah lagi. Jadi seperti pertukaran begitu saja. Tapi pertumbuhan yang sesungguhnya Alkitab berkata adalah penginjilan Bapak Ibu Saudara. Jadi bukan hanya tugas pendeta, amanat agung kita. Matius pasal 28. Pergilah dan jadikanlah bangsa, segala bangsa muridku. Jadi bukan hanya tugas hamba-hamba Tuhan, saudara yang dipilih. Kita bekerja sama. Bekerja sama. Saudara, saya menginjil, saya menginjil di jalanan sampai di Cempaka Putih itu, saudaraku, terkenal dengan apa namanya? Kapak merah. Kapak merah. Saudara tahu, kami kasih makan, kami cuma ajak berdoa. Satu pelayanan di situ ada namanya pelayanan saudara pemulung. Yang dari Cikarang ada. Tapi ikut ibadah. Kenapa? Karena ini harus ada kita, pengertian kita dipilih Tuhan dan dipanggil menjadi saksi. Amin. Menjadi alatnya Tuhan. Maka ketika kita memprioritaskan Tuhan, kita dikatakan sebagai kesimpulan saya, saudara, kita lihat Mazmur pasal yang ke-92. Ya. 92, kita Mazmur pasal 92. Saudara lihat, saudara yang kekasih. Dikatakan setelah kita bertumbuh dan berbuah. Ini kenapa kita memprioritaskan Tuhan, supaya kita bertumbuh dan berbuah. Kita siap, saudara yang kekasih, dibersihkan. Mazmur pasal 92, saya mulai baca ayat 13. Orang benar akan bertunas seperti pohon kurma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batu kita dan tidak ada kecurangan padanya. Amin. Jadi kenapa kita memprioritaskan Tuhan? Disitulah nyata pertumbuhan kita. Apakah kita sudah bertumbuh atau betul? Apakah kita dikuasai firman atau betul? Kalau Injil Yohanes berkata supaya kita berbuah banyak, kita akan diguntingi, saudara, dibersihkan. Tapi lebih daripada itu, dikatakan kita seperti, saudara, pohon yang ditanam di tepi aliran air. Amin. Jadi jemaat yang berakal, bukan jemaat yang ikut-ikutan. Saya katakan, saudara, jemaat yang saya layani, siapa yang tidak mau kuantitas, tapi saya mau setur dengan firman Allah, kualitas jemaat Tuhan tertanam dalam rumah Tuhan.
saudaraku yang kekasih, kalau engkau diberkati Tuhan, lihat tempat pekerjaan Tuhan di tempat ini. Pemain musik, pemimpin puji-pujiannya di sini. Aduh, hot semua. Belum lagi Pak Stobul ya. Tapi saudara harus. Jadi karena saudara, saya bukan berbuat saudara, tapi itu kenyataan. Sebagai wujud engkau bertumbuh di dalam rumah Tuhan, engkau melihat pekerjaan Tuhan, bahwa apa yang diprioritaskan. Kalau engkau prioritaskan tempat ini, saya percaya engkau juga diprioritaskan oleh Tuhan. Amin. Diprioritaskan oleh Tuhan. Di bank-bank kan ada itu namanya BTN, itu bank prioritas. Jadi saya nggak tahu itu bank prioritas. Selalu saya gagal di situ. Ya, ambil tempat di rumah. Dia dia bilang waktu survei, oh yakin Pak, yakin. Saya tunggu 3 bulan nggak ada. Ya ampun, gimana ini yakinnya ini? Bapak udah lewat dari prioritas. Ternyata saudara, janji. Saya tunggu saudara nggak ada. Aduh Tuhan tolong. Akhirnya saya datang. Pak, kapan saya dipanggil Pak? Pak itu ditolak. Jadi 3 bulan ini dia suaranya udah turun, Bapak ditolak. Kenapa? Gaji Bapak nggak ada. Ya, itu kita pendeta ini susahnya saudara, bukan sulitnya, susahnya. Nggak ada gajinya. Gaji Bapak nggak ada. Oh, kalau cuma gaji saya bilang oke, saya pergi ke gembala saya. Om, aku perlu slip gaji. Siapa ya? Yang punya kantor atau punya apa sih? Oh ini, kamu pergi sana. Saya pergi, Om taruh buat slip gaji saya. Om punya MPWP? Ada. Saya dibuat manajer. Kan Om suka pakai jas, pakai dasi. Jadi saya selalu di kantornya, saya bilang, namanya Rimba Jati. Jadi dia pengusaha posen jati saudara. Sampai dia kasih tempat ibadah saya jatinya jati tulen. Nggak tahu beberapa tahun itu. Masih begitu saja. Jadi manajer. Saya bawa saudara. Nggak jebol juga. Aduh. Makanya saudaraku, saya belajar dari ayat ini saudara. Harus Tuhan diprioritaskan. Manusia, maka dia bilang, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, tetapi diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Benar saudara. Setelah itu saudara, saya kan buat-buatan manusia, kan saya jadi manajer nih, buatan manusia tuh bisa. Setelah itu saudara, enggak. Ya udah Tuhan tolong saya, kalau Engkau mau tempatkan saya di sini, Tuhan Engkau yang memilih saya. Tuhan, benar saudara. Pak, rumah itu udah diambil orang, tapi istri Bapak mau rumah yang itu. Dia di mana? Udah Pak, orang itu sudah gagal Bapak. Masa? Iya. Jadi Bapak tinggal store aja itu rumah sama Bapak. Masa? Iya. Kenapa? Bapak saya prioritaskan. Bayangkan saudara. Ini yang Tuhan mau. Maka dikatakan orang yang tertanam di rumah Tuhan bertumbuh dan berbuah. Amin. Saudara di sini disirami. Jangan saudara berbuah di sana. Di sinilah. Kalau di sini disirami, coba kembang, saudara. Saya bawa apa itu namanya, nangka saya dimakan nangka di Riau. Oh, kebetulan sekali sudah, kebetulan sekali. Akhirnya ada tumbuh di itu nangka, saya bawa dari Riau, saya tanam, nggak tumbuh. Saya bilang, ampun, gimana lagi? Duren
saya bawa dari Jawa yang tiga batang itu triwan. Jadi memang 3 saudara yang dikasih, 3 batangnya gitu ya. Saya udah senang-senang, mak nanti kita makan durian ini. Saya bilang, durian apa itu? Katanya di Jawa ini musang king. Gitu. Ternyata saudara, saya senang-senang, saya pupuk, saya enggak juga. Saya bilang, Tuhan tolong. Ya, tapi saudara yang kasih, jangan saudara sudah ditanam di sini, saudara yang dikasih disirami di sini, saudara berbuah di sono. Alkitab berkata bertumbuh, berakar, berbuah di sini. Amin. Amin jemaat. Harus saudaraku yang kekasih. Benar saudara. Saya khotbah di tempat saya bilang, aduh panas sekali nih, apa om yang mau om. Jadi saya puji Tuhan. Kami saudaraku golongan ya. Tapi kalau saya bilang, Om mau apa? Om mau apa? Sampai jemaat bilang, yang penting kami om, yang penting om di sini khotbah. Saya bilang sama jemaat, 1 tahun, saya bilang 1 tahun minimal 3 kali saya keluar ya. 3 kali 1 tahun minimal saya keluar. Kenapa? Saya mau lihat jemaat bertumbuh. Kalau ada gembala dan tidak ada gembala, apa setia atau tidak? Ya kan? Wah, omnya nggak ada. Ya, jangan cari rindu, cari Tuhan. Amin. Cari Tuhan, kita di tempat ini cari Tuhan. Di tempat ini kita bertumbuh, di tempat ini kita berakar, di tempat ini kita berbuah. Karena Alkitab berkata, lihat saudara yang kekasih. Ya, penekanan saya di ayatnya, saudara yang kekasih, ya. Mazmur pasal 92, saudara lihat. Ya, lihat saudara yang kekasih. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka apa? Masih berbuah. Buah saudara, anak cucu saudara ke depan. Dilihat saudara setia, anak saudara juga pasti setia. Saya tanam cabai, Bapak Ibu. Cabai kan 1. Saya tanam cabai. Setiap minggu jemaat ambil. Setiap minggu, om cabai om banyak om. Dia ambil. Nggak habis-habis itu cabai. Saudara, akhirnya saya potong. Saya terus terang saudara, namanya saja saya orang Batak. Orang Batak itu katanya jago makan cabai. Saya saudara sudah di Jawa ini, jadi saya Batak rantau. Saya no makan cabai. Makanya ketika ditawar saya makan cabai, padahal enak saudara. Kenapa? Langsung hilang semangatnya. Jadi kalau Michael ajak saya makan, jangan kasih cabai. Ya kira? Bayangkan saudara, kami pernah ada tante, tahu itu kayak itu saat ragi gede-gede saudara itu kasih, saya bisa makan 10. Makan, jago banget makan 10 iya, tapi jangan pakai cabai, pakai kecap saja. 10 saudara, ya kan? Mau lagi mau, saya mau nanti. Bapak Ibu, yang saya mau katakan, kita memprioritaskan Tuhan, artinya mengandalkan Tuhan sepenuh dan mau dibentuk. Orang yang mengandalkan Tuhan mau dibentuk, walaupun sakit. Tadi pemimpin pujian dia berkata, kok yang kita pikir itu enak, karena bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Maka saudara jangan suka mengeluh. Bersyukur saja. Maka saya bilang anak saya nggak masuk di UI
Saudara, saya udah tanda tangani di Unair 45 juta. Dia bilang 45 juta Pak. Dia bilang, saudara, semesterannya 7,5 karena dilihat nilai anak saya. Saya bilang, oke, apa? Ternyata saudara nggak masuk, nggak diterima. 2 hari lagi diterima. Pak, anaknya Pak. Saya bilang, kenapa? Sudahlah, anak saya nggak mau. Anak saya nggak mau. Saudara, kita prioritaskan Tuhan. Mari, mau kita dibentuk Tuhan. Amin. Kita dibentuk Tuhan, maka kita mengerti apa yang Tuhan mau. Sebab apa dikatakan tadi? Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Hidup kita adalah tangan Tuhan. Sekali lagi saya katakan, saya simpulkan ayat pokok kita. Carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Mau prioritaskan Tuhan, mau dibentuk dan berbuah. Tuhan kiranya memberkati kita. Sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau katakan kepada Tuhan pujian dan syukurku. Apapun hidup kita, kita mau memuji Tuhan. Apapun keberadaan kita, kita mau bersyukur bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan dan kebenaran firman. Ajar kami, bentuk kami Tuhan, kuduskan kami, sucikan kami. Engkaulah kebenaran di dalam surga. Terima kasih Bapa dalam surga. Terima kasih Roh Kudus. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang mengenal setiap hati kami. Engkau mengenal setiap kerinduan kami. Engkau mengenal setiap persoalan hidup kami Tuhan. Kami mau berserah kepada Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berkuasa di atas segala-galanya. Terima kasih Bapa dalam surga. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku bersembahyang. Haleluya, haleluya. Amin.
kami ada dalam tanggung jawabnya Tuhan. Berkati seluruh sidang jemaat-Mu, kebenaran firman-Mu memang kami sudah dengar, matraikan Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua berkata puji Tuhan. Mari saudara silakan semua untuk berdiri. Kita akan pujian mau memuji. Amin. Pujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Hanya terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mau memujimu, ku selalu pujimu, mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima segala kemuliaan hanya bagi-Mu Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami boleh beribadah menikmati hadirat Allah. Dan kami percaya setiap pujian pengagungan kami naik di hadapan Tuhan. Dan Engkau dapati kami Tuhan hari ini bersyukur. Diberkati seluruh sidang jemaat-Mu dalam segala keberadaan mereka. Engkau Allah yang luar biasa dan Engkau Allah yang dahsyat. Kami belajar untuk memprioritaskan Tuhan dalam hidup ini karena kami adalah milik Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati seluruh kawanan domba-Mu. Apapun pergumulan-pergumulan mereka, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Engkau memberkati mereka yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Engkau jamah sembuhkan dalam nama Yesus. Engkau dokter dari segala dokter. Mereka yang lemah kuatkan, mereka yang susah hiburkan. Terima kasih Bapa dalam surga. Umat-umat-Mu yang berulang tahun di bulan ini, umur yang Engkau sudah berikan kepada mereka, biarlah Tuhan tambahkan terus sukacita. Jagai lindungi mereka Tuhan. Biarlah hidup mereka boleh memuliakan Engkau. Kau juga memberkati setiap program-program pekerjaan di tempat ini. Rencana pemuda remaja dalam 40 tahun. Bukan waktu yang singkat Tuhan. Tapi semua itu oleh penyertaan Tuhan. Sebabnya rencana pemuda remaja Engkau memberkati dalam nama Yesus. Seluruh program-program pekerjaan-Mu di tempat ini, hamba-Mu berdoa Engkau memberkati baik program jangka pendek, jangka panjang, jangka menengah. Tuhan Engkau memberkati, ikat seluruh sidang jemaat-Mu dengan tali kasih Kristus, sehingga kami boleh bergandeng tangan, saling menguatkan, saling meneguhkan, bahkan saling menopang. Kami berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat-Mu, Engkau dewasakan iman mereka, bawa mereka untuk selalu ada di hadirat-Mu.
Terima kasih Bapa dalam surga. Engkau berkati Tuhan, baik Ibu Gembala, Tuhan Engkau berkati dalam, oh Tuhan, usia yang Engkau sudah berikan. Engkau berikan terus kekuatan, kesehatan untuk membawa jemaat Tuhan, menggembalakan domba-domba-Mu senantiasa. Tuhan, namamu dipuji dan dimuliakan. Berkati anak cucu mantunya semua, dan biarlah kami boleh senantiasa bersyukur buat anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan, diberkati setiap pelayan-pelayan-Mu yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Mulai dari worship leader kami, baik singer, pemain musik, bahkan peletakan LCD. Tuhan, Engkau pakai lebih lagi. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Diberkatilah Tuhan seluruh akan mata pencaharian pekerjaan jemaat-Mu, apapun bidang-bidang yang mereka bidangi. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Engkau berkati semua. Diberkati Tuhan, baik yang belum bekerja, Tuhan buka jalan. Mereka yang ada dalam bangku pendidikan, Tuhan Engkau berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh pelayanan kasih umat-Mu, korban-korban tatangan mereka, ucapan syukur, janji iman, perpuluhan buah sulung nasar, apapun yang mereka buat bagi pekerjaan-Mu, Engkau balas Tuhan seturut dengan janji-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, terpuji nama-Mu. Sebentar kami pulang, biarlah Tuhan Engkau berkati kami. Biar kami berpisah, namun kami ada di dalam penyertaan Tuhan. Kembalikan ke rumah masing-masing, Tuhan jaga lindungi. Bahkan sepanjang minggu yang berjalan, kami mengalami pertolongan, mujizat Tuhan, penyertaan Tuhan. Terpuji nama-Mu, kami taruh firman-Mu dalam hati kami, dan kami siap menjadi pelaku-pelaku firman, agar kami tidak berdosa kepada firman dan Roh Kudus. Terpujilah nama-Mu. Saudara-saudaraku yang kekasih, angkatlah tangan-Mu, arahkanlah iman-Mu. Terima dan bawalah pulang berkat yang besar dari Allah Bapa, sukacita, damai sejahtera, kekuatan, pertolongan dari Allah Anak, persekutuan dari Allah Roh Kudus, yang terus menyertai kita hari ini sampai Yesus datang kedua kali Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu dan tutup ibadah kami dalam nama Yesus Kristus. Puji Tuhan, selamat siang, selamat jumpa kembali dalam kasih Kristus. Selamat bagi jemaat jemaat GPD Gria 50 Medlen Tambun Cibitung. Kiranya Tuhan memberkati dalam ibadah saat siang hari ini. Saya boleh bersyukur atas anugerah Tuhan ada di tempat ini, dan jemaat Tuhan begitu bergandeng tangan memajukan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Satu pesan yang saya mau sampaikan kepada seluruh jemaat Tuhan: menjadilah jemaat yang tertanam dalam rumah Tuhan. Jadilah jemaat yang berbuah untuk kemuliaan Tuhan. Diberkatilah jemaat GPD Gria 50 Medlen Tambun, nama Cibitung, nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Selamat berhari Minggu dan selamat kita jumpa lagi. Tuhan memberkati.